Kenapa kita mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman? Apa itu peristiwa-peristiwa akhir zaman? Banyak orang sebut sebagai present truth, atau kebenaran masa kini, atau kebenaran di akhir zaman. Apa yang disebut dengan kebenaran? Banyak orang katakan bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran untuk Anda belum tentu kebenaran untuk saya. Begitu juga sebaliknya. Apa yang saudara anggap sebagai kebenaran belum tentu merupakan kebenaran bagi saya. Sehingga kebenaran itu menjadi subjektif. Tetapi apa benar demikian? Apa yang Alkitab katakan mengenai kebenaran? Alkitab katakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Menurut Alkitab, kebenaran adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab sendiri. Sehingga kalau ada yang katakan kebenaran menurut Anda belum tentu kebenaran buat saya, maka hal itu tidak benar. Oleh karena kebenaran bukan ditentukan oleh masing-masing individu, melainkan kebenaran adalah firman Tuhan atau Alkitab. Sekarang, menurut Alkitab sendiri, apa nama lain dari firman Tuhan? Yohanes pasal 1 ayat 1 Alkitab katakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Dan ayat ini berbicara mengenai Yesus Kristus sendiri. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan adalah Yesus Kristus dan adalah kebenaran. Tentunya kita tidak katakan bahwa buku ini adalah Yesus Kristus, tetapi buku ini berisikan kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 dikatakan, "Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah." Ini lagi-lagi berbicara mengenai Yesus, dan sekali lagi ditegaskan bahwa firman Allah adalah kebenaran, dan firman Allah adalah Yesus Kristus, dan kebenaran terdapat di dalam Alkitab. Apa yang Yesus katakan mengenai dirinya sendiri? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu tidak subjektif. Kebenaran juga tidak relatif. Kebenaran adalah firman Tuhan yang adalah kitab suci, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Alkitab dari buku Kejadian sampai Wahyu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kalau Alkitab bertentangan satu dengan yang lain, Alkitab berhenti menjadi kebenaran dan menjadi kepalsuan. Dan Yesus bukan lagi menjadi kebenaran, melainkan menjadi pembohong. Kita tahu bahwa Yesus bukan pembohong. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Baik, oleh karena Yesus adalah kebenaran atau the truth, sekarang apa yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman atau present truth atau kebenaran masa kini? Present truth adalah kebenaran ataupun fakta yang berhubungan dengan the present time atau masa sekarang. Fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran atau kenyataan-kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan waktu dan tempat di mana Yesus sedang berada sekarang. Di mana Yesus sekarang sedang berada? Terakhir kali orang melihat Yesus ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun sesaat sebelum Yesus terangkat ke awan-awan dan hilang dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang melihat dengan terpana, dua orang malaikat datang berkata kepada mereka. Mari kita baca ayatnya di dalam Kisah pasal 1. Di dalam Kisah 1 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Inilah terakhir kalinya manusia melihat Yesus. Setelah itu ada Stefanus yang melihat Yesus. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 55 Alkitab katakan, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Sesudah Stefanus ada Paulus yang mendengar suara Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Di dalam Kisah pasal 9 ayat 4 dikatakan, ia, yaitu Paulus, rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Selanjutnya ada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos yang melihat Yesus melalui penglihatan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dikatakan, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Ayat 18, "Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yohanes juga melihat Yesus di dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Tetapi setelah itu, sesuatu yang menyedihkan terjadi atas dunia kekristenan. Manusia kehilangan pandangan atas Yesus. Orang tidak tahu di mana tepatnya Yesus berada sekarang, presently, pada masa sekarang ini. Dan apa yang Yesus sedang lakukan bagi manusia, presently, sekarang. Selama berabad-abad dunia kekristenan mengarahkan pandangan mereka terhadap Yesus ketika Yesus mati di salib. Itulah peristiwa terakhir mengenai Yesus di mana dunia kekristenan memfokuskan perhatian mereka. Banyak orang Kristen yang mengarahkan perhatian mereka lebih jauh lagi, yaitu ketika Yesus bangkit dari kematian. Kedua peristiwa terakhir sehubungan dengan keberadaan Yesus, di mana mayoritas orang Kristen mengarahkan perhatian mereka, yaitu ketika Yesus mati di salib dan ketika Yesus bangkit. Tetapi mayoritas orang Kristen tidak memiliki pengetahuan dan konsep yang jelas mengenai di mana tepatnya Yesus berada sekarang. Meskipun mereka tahu bahwa ia atau Yesus berada di sebelah kanan Bapa di surga. Tetapi mayoritas orang tidak paham apa yang Yesus sedang lakukan sekarang sehubungan dengan rencana keselamatan bagi umat manusia. Kematian Yesus disalib adalah mulia. Tetapi melihat Yesus disalib adalah melihat secara sebagian saja. Melihat Yesus bangkit, menang dari kematian, juga hanya melihat sebagian saja. Oleh karena ada sesuatu yang sedang Yesus lakukan pada saat ini, di tempat di mana Yesus sedang berada pada saat ini. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Daniel 7 ayat 13. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya." Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, datang ke hadapan yang lanjut usia. Yesus datang ke hadapan Bapa. Inilah yang dilihat oleh Daniel. Kemudian di dalam buku Ibrani pasal 9 ayat 24. "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Ibrani 9 ayat 11. "Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar,
dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Di dalam ayat 12 pasal 9 buku Ibrani, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudara, di mana Yesus berada pada saat ini? Yesus sedang berada di surga, di Ka'bah. Dia berada di Ka'bah yang maha suci. Dan apa yang sedang Yesus lakukan? Inilah yang menjadi kunci yang sangat penting dan menentukan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Oleh karena apa yang Yesus lakukan sekarang, berhubungan dengan kehidupan kita yang kekal atau kematian kita yang kekal. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Di situ dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Akan tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan, "My people are destroyed for lack of knowledge." Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tidak mengetahui present truth atau kebenaran untuk sekarang ini atau peristiwa-peristiwa akhir zaman dapat mengakibatkan kebinasaan. Saudara-saudaraku, informasi yang benar adalah penting bagi pertumbuhan kerohanian kita jika kita ingin mengalami penyucian. Oleh karena kesalahan atau kepalsuan tidak dapat menyucikan. Tanpa informasi yang benar, kita tidak dapat membuat keputusan yang benar. Dan jika kita berpegang pada doktrin atau ajaran yang salah, kita juga akan memiliki pengalaman yang salah. Saudara-saudara yang kekasih, pada episode yang berikut, kita akan pelajari apa subjek-subjek yang merupakan present truth atau kebenaran untuk masa sekarang. Apa yang Yesus sedang lakukan sekarang, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan kita yang kekal atau kematian kita yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kasih Kristus menguasai kita. Semoga kita senantiasa lapar dan haus untuk mempelajari firman Tuhan, yaitu kebenaran yang dapat menuntun kita pada keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati.